Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa amir nahdatal watani diniyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Rais Dewan Mustasyar, Pengurus Besar NWDI dan para mustasyarin yang hadir. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Dewan Pakar yang berkesempatan hadir. Yang saya hormati para ketua, sekretaris jenderal dan para pengurus PB NWDI yang hadir. Yang saya hormati para pengurus wilayah baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui wasilah Zoom pada kesempatan ini. Yang saya hormati para pimpinan majelis, badan, dan juga pimpinan badan otonom dan non-otonom PB NWDI. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling penting adalah pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dapat melaksanakan amanat dari anggaran rumah tangga kita, yaitu melaksanakan rapat kerja nasional minimal 2 kali dalam 1 periode kepemimpinan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Rapat kerja nasional pada hari ini adalah rapat kerja nasional yang kedua yang dapat kita laksanakan. Mudah-mudahan forum atau kesempatan ini menjadi satu tambahan di dalam energi kita untuk bekerja, berkhidmat, membangun dan mengembangkan organisasi NWDI yang kita cintai. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kita perlu untuk selalu ingat kepada apa yang menjadi doa di dalam doa islahul ummah, wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amir nahdatal watani diniyatal islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segat dari doa ini adalah wasiat al-maghfurlah kepada kita semua. Jadi kita perlu ingat bahwa tugas kita bukan hanya sekedar menjaga eksistensi organisasi, juga bukan sekedar menjaga ajaran yang dibawa oleh NWDI. Doa yang beliau ajarkan dan kita selalu aminkan dan sekarang kita amalkan dalam majelis-majelis pengajian kita itu mengandung 3 pesan dan wasiat. Di situ ada wahfaz, menjaga eksistensi. Yang ada ini jangan sampai hilang, kira-kira begitu. Dan yang diminta untuk dijaga tentu saja bukan hanya suratan, ya, bukan hanya formalisme, bukan hanya istilahnya badan hukum atau nama, ya, formal dari organisasi kita. Namun yang diminta untuk dijaga juga adalah ajaran-ajaran dan nilai-nilai yang memang ada di dalam perjuangan Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Salah satu yang
menggambarkan nilai itu adalah Allahumma ya hayyu ya qayyum bisyirrikum fayakun amir nahdatal watani diniyatal islamiyata ala mazhabi ahli sunnati wal jama'ati ila yaumiddin. Jadi menjaga ajaran Islam ahlus sunnah wal jamaah. Tidak panjang Al-Maghfurlah Maulana Syekh menguraikan apa-apa yang kita perlu jaga. Karena dalam mazhabi ahli sunnati wal jama'ati ila yaumiddin itu sudah tercakup. Mazhabi ahli sunnati wal jamaah itu mencakup baik prinsip-prinsip akidah, kemudian juga prinsip-prinsip ritual ibadah, serta juga nilai-nilai di dalam kita bermuamalah, bermasyarakat, dan bahkan berbangsa dan bernegara. Itu yang pertama yang kita diminta untuk menjaga. Lalu yang kedua, selain kita diminta untuk menjaga supaya tidak hilang, maka kita diminta untuk wa'ayyid. Wa'ayyid itu artinya mengokohkan. Perbuatan mengokohkan itu lebih dari sekedar menjaga. Ya. Kalau menjaga, ibaratnya kita ada di dalam rumah misalnya, ya cukup hanya dengan memastikan pintu dan jendela tertutup. Tidak ada maling yang masuk misalnya. Tapi mengokohkan tidak cukup. Kita harus selalu memeriksa. Kita tekan-tekan kaki kita di rumah itu untuk melihat mungkin ada bagian fondasi yang sudah kurang kuat. Kita tengok ke atas, mungkin ada genteng yang bocor, perlu segera kita ganti. Kita pegang-pegang tiangnya, baik tiang soko maupun tiang penunjang, tiang inti maupun tiang penunjang, untuk melihat apakah memang masih kokoh. Selain tentu pintu dan jendela, bahkan kita tengok pagar kita juga dan memastikan agar keseluruhan ekosistem perjuangan itu semakin kokoh. Yang kedua ini wa'aid, itu membutuhkan banyak hal bapak-bapak, saudara-saudara. Kalau wahfaz, itu asas utamanya adalah memahami, faham. Karena kita tidak mungkin menjaga sesuatu kalau kita tidak paham apa yang kita jaga. Karena itu wajib bagi seluruh keluarga besar NWDI dan utamanya para pengurus organisasi, kullun ala mustawahu wa maqamihi, sesuai dengan masing-masing tingkatannya, untuk memahami betul tentang apa yang mesti kita jaga dalam nilai-nilai perjuangan itu. Misalnya pengurus besar, dia tahu hal-hal yang strategis yang harus dia pastikan supaya organisasi ini bisa terjaga. Eksistensinya itu tidak terancam, baik dari dalam juga dari luar. Maka dia harus berpikir keras, merumuskan apa yang harus dia lakukan. Dewan pakar juga dia harus terus melihat apa implementasi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Ya. Dalam konteks misalnya NWDI ini supaya terjaga eksistensinya, bagaimana dia menyikapi isu-isu, bagaimana dia melihat isu-isu nasional, isu-isu daerah, isu-isu kemanusiaan, apa yang harus kita sikapi. Dewan Mustasyar juga harus paham apa-apa isu keagamaan yang menjadi perhatian umat. Bagaimana pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap an-nawazil misalnya, hal-hal baru yang terjadi di tengah masyarakat yang tidak boleh didiamkan. Harus ada ru'yun dini, pandangan keagamaan, atau bahkan fatwa untuk warga NWDI misalnya. Itu di dalam konteks menjaga. Perlu kefahaman. Tidak mungkin kita menjaga sesuatu yang kita tidak pahami. Kita tidak mungkin, jangan-jangan kita yang dijaga.
memahami. Maka dalam doa yang pertama ini implementasinya adalah seluruh tatanan organisasi harus betul-betul memahami pentingnya menjaga eksistensi organisasi. Juga pentingnya memahami apa nilai-nilai yang perlu dijaga, lalu wujudnya itu seperti apa di dalam masing-masing lingkup. Badan otonom, non-otonom, terjemahkan nilai-nilai NWDI itu. Di mustasyar, di dewan pakar, dan di wilayah-wilayah juga, ya tentu masing-masing ada tantangannya. Maka jaga. Nah yang kedua, ya, mengokohkan itu tidak cukup hanya dengan memahami, tapi harus mampu membangun komitmen bersama-sama. Karena tugas untuk mengokohkan itu tidak mungkin bisa wujud hasil terjadi kalau tidak ada kesamaan komitmen. Kalau tidak ada kesetiaan dalam berjuang. Dan kebetulan kita juga berada di akhir bulan Rajab, ya. Ini 26 apa 27 ya, Tuan Guru Said? 26, nanti malam 27. Kan salah satu yang dapat kita ambil dari rangkaian peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kesetiaan dan komitmen. Dari mana kita bisa lihat itu? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali lalu menceritakan peristiwa yang ia alami, ya, yang bukan dia yang mengatur tapi Allah telah menghendakinya untuk memperjalankannya. Itu kan dalam riwayat Sayyidah Aisyah disebutkan wartadda nasun, sampai cukup banyak yang saking tidak percayanya keluar dari Islam. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karena komitmennya, beliau mengatakan kalau dia bilang begitu Muhammad saya percaya. Orang Quraisy menggoda dia dengan mengatakan percaya kayak begitu ya Abu Bakar. Gimana enggak percaya? Untuk yang lebih besar dari itu saya percaya. Dia tiap hari datang bawa berita dari langit saya percaya, apalagi sekedar berita tentang perjalanan semalam itu. Setiap hari dia bawakan saya berita dari langit. Wahyu dari Allah itu saya percaya. Dan itu jauh lebih dahsyat daripada sekedar berjalan pulang pergi itu. Maka ijma'lah para ulama, ya, berdasarkan muatan dari riwayat ini dan juga ada riwayat lain yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di situ bahwa Sayyidina Abu Bakar adalah Siddiq. Kata Siddiq itu menunjukkan komitmen. Tidak semua harus kita nalar pada saat itu. Tidak semua harus kita ikuti hawa nafsu kita. Tapi kita komit. Karena komitmen itulah yang menjadikan kekuatan. Kesetiaan itu yang membangun kekuatan. Jadi doa yang kedua itu wa'ayyid, itu butuh komitmen. Lalu yang ketiga wansur. Walaupun di doa itu disebut di awal, tapi dalam susunan, ya, karena itu kan pakai wawu li mutlaqil jam'i ya. Jadi dalam wujudnya tiga hal yang digabungkan bersama itu yang lebih dulu disebut bukan berarti dia harus lebih dulu, ya. Tapi dalam alur yang pas, menjaga, mengokohkan, lalu menyebarkan. Kata menyebarkan ini bapak-bapak dan saudara-saudara juga membutuhkan kualifikasi, kompetensi yang beda juga dengan wahfaz wa'ayyid. Kalau wahfaz wa'ayyid itu kita relatif, ya, lebih banyak bicara internal kita. Sama-sama paham,
dalam satu rumah, ibaratnya perjuangan ini adalah satu rumah, kita ahlul bait ini satu rumah yang tinggal, itu kita membangun kesepahaman mana seperti apa, bagaimana, lalu kita setia bersama-sama untuk mengokohkan, menjaga. Maka kalau wansur itu kita keluar. Nah, begitu kita keluar, maka tidak tercukupkanlah dengan apa yang kita miliki sendiri. Di situ kita membutuhkan dukungan dari siapapun yang mau membantu kita. Dari siapapun, dari pihak manapun. Selama dia menghormati, selama dia mau bersama-sama, ya, ikut, ada ihtiram, ada mubadalah di situ, maka kita bersama, kita butuh. Dan itu juga yang dicontohkan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh, ya, ketika beliau berjuang dulu. Al-Maghfurlah adalah orang yang termasuk paling awal dari para tokoh agama yang menunjukkan sikap inklusif dan simpatik. Kan beliau dulu mengirim murid-muridnya untuk membangun hubungan dengan NGO dulu masa Orde Baru. Ada almarhum Al-Ustadz Haji Muhammad Rafi Akbar, saya ingat betul. Beliau itu punya banyak jejaring. LSM lah bahasanya dulu. Lembaga-lembaga dari luar negeri yang punya program. Itu tidak dilihat oleh Al-Maghfurlah sebagai ancaman, tidak. Tapi dilihat apa dari program ini yang bisa memperkuat dan memperluas jangkauan dakwahku. Lalu beliau kita perhatikan juga membangun komunikasi dengan ulama-ulama di luar. Minimal murasalatan, yaitu dengan bertukar kabar, mengirim surat. Itu juga bagian dari menyiapkan supporting system untuk menyebarnya dakwah NWDI. Karena itu pada masa Al-Maghfurlah Maulana Syekh, walaupun tidak selalu beliau satu alur politik dengan pemerintah pada masa itu, tapi tidak pernah Al-Maghfurlah mengajarkan kita untuk melawan pemerintah. Tidak pernah. Ada satu dua yang beda, tapi tetap. Bahkan pada masa-masa di mana ada suuzon yang cukup besar misalnya dari beberapa elemen pemerintahan, khususnya lokal pada waktu itu, Al-Maghfurlah tetap tenang. Tidak menghadapi itu dengan konfrontasi, tidak kemudian memobilisir untuk menunjukkan saya kuat, tidak. Kenapa? Ya karena memang dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu salah satu asasnya, ya, sesuai dengan kata jamaah, ya. Jamaah adalah menghormati tatanan kepemimpinan yang ada agar umat ini bisa tetap satu. Dulu Amul Jamaah itu kan disebut Amul Jamaah pasca Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lalu Sayyidina Hasan mundur, bukan karena Sayyidina Hasan meyakini bahwa dia salah, tidak, tapi karena lamus syaml. Karena dia lihat Sayyidina Muawiyah itu tentaranya besar. Besar sekali. Dan ada arus di bawah umat ini yang tidak mau melihat ada pemberontakan yang berkepanjangan. Maka Sayyidina Hasan mundur. Maka kemudian istatabbal amru li Muawiyah ibni Abi Sufyan. Maka kemudian kekhalifahan itu utuh pada Sayyidina Muawiyah. Itulah yang disebut dengan Amul Jamaah. Tolong saya dikoreksi Tuan Guru Salim. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Jangan kita nyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi ada
hal esensi yang kita tidak paham di situ. Itu yang menyebabkan Al-Maghfurlah setidak suka-sukanya sama beberapa aktivitas pada waktu dulu, tidak pernah dia konfrontatif. Tidak pernah dia menunjukkan bahwa dia melawan, enggak. Dan demikian pula pada masa kita. Untuk kepentingan dakwah. Kepentingan dakwah. Ini saya ajak untuk direnungkan. Ya. Wahfaz wa'ayid wansyur. Sudahkah wahfaz dengan mutatallabatnya itu bisa kita wujudkan? Benar enggak kita sudah paham nih tentang ahlus sunnah wal jamaah? Konsekuensi kita berahlus sunnah wal jamaah dalam organisasi itu kayak gimana? Apa arti berahlus sunnah wal jamaah dalam organisasi? Lalu wa'ayid, bagaimana kita memahami pentingnya kesetiaan, komitmen untuk memperkuat yang sudah ada. Jangan menjadi sahibul mismar. Jangan menjadi an-nasyar. Kita menggergaji sendiri apa yang sudah kita bangun. Dan yang ketiga, wansyur. Tiga hal ini bisa terpisah-pisah, bisa juga simultan kita laksanakan. Dan saya berharap kita bersama-sama menjalankan tiga hal itu dengan baik. Rakernas ini adalah bapak-bapak, saudara-saudara, para sahabat perjuangan semua. Ini juga bagian dari kita memahami. Ya. Kita menjaga, kita mengokohkan, kita membangun kerjasama. Dan kalau kita bicara tentang kerjasama itu ada yang saya sampaikan tadi mubadalah. Mubadalah itu al-akhdhu wal-'atha, take and give. Jangan hanya mau ngambil saja tapi tidak mau memberi. Jangan hanya mau membantu tapi tidak mau dibantu. Dalam konteks kita berorganisasi. Saya berharap ini kita pahami. Dan saya optimis insya Allah ke depan kita bisa melaksanakannya bersama-sama. Dan dalam Rakernas ini saya sampaikan bahwa sudah ada cukup banyak program yang dilaksanakan. Banyak juga rencana yang belum terlaksana. Dan yang sudah dilaksanakan itu kita syukuri. Yang belum kita laksanakan itu sampai tahun 2027 nanti, itu mari bersama-sama dari 2025 ini kita punya waktu beberapa waktu ke depan, mari kita rumuskan dengan sebaik-baiknya. Ya. Kita rumuskan dengan sebaik-baiknya, setiap elemen itu melihat dari hasil muktamar yang lalu, kemudian melihat dari program-program kerja yang sudah disepakati, dan dipastikan, diikhtiarkan secara maksimal yang belum terlaksana agar bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih kepada seluruh pengurus, termasuk para pimpinan pengurus wilayah di seluruh Indonesia yang mengikuti pertemuan ini secara Zoom. Tidak apa-apa ya kita menggunakan Zoom karena itu adalah sesuatu yang wajar dan sudah sudah dipraktekkan oleh banyak organisasi-organisasi besar di dalam melaksanakan pertemuan internal seperti ini. Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya ajak kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersama-sama membuka Rakernas kedua NWDI pada tahun 2025 ini. Terima kasih.
Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.